Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Satya Yoga Webaswara, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Strategi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi mengelola operasi internal. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tuti Ulfah dengan NIM 71014199154. Yang kedua, ada Muhammad Irfan Alamsyah dengan NIM 71014202223. Yang ketiga, ada saya sendiri, Quraisyah Salsabila Tasya Zahra dengan NIM 71014202247. Dan yang keempat, ada Hikmah Dwi Afta dengan NIM 71014200349. Langsung saja ke materi pembahasan. A. Manajemen operasional. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis yaitu perusahaan paling tidak harus menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing function, yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi atau operasi atau operation function berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Pentingnya mempelajari manajemen operasional atau MO. 1. MO merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep MO. 2. Dengan mempelajari MO, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. 3. Dengan mempelajari MO, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. 4. Karena MO merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi MO akan berdampak besar bagi perusahaan. Hal-hal yang dilakukan oleh manajemen operasional dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang pertama, desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa, akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.
Yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor, karena adanya interdependensi. Nomor 8, manajemen persediaan. Keputusan ini sangat penting untuk dipahami, karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti, karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Yang kesepuluh, pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus sesuai dengan sistem yang handal dan stabil. Bidang kegiatan yang memerlukan keahlian manajemen operasional. Yang pertama, manajer pabrik. Manajemen pabrik merupakan keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua, direktur pembelian. Mengenai tugas pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga, manajemen mutu. Mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional, karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Baik, selanjutnya ada konsultan perbaikan proses atau proses improvement konsultan. Dalam bidang kegiatan yang memerlukan keahlian manajemen operasional, konsultan perbaikan proses ini berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Dan yang terakhir terdapat manajer dan perencana rantai pasokan atau supply chain manager and planner. Manajer dan perencana rantai pasokan ini bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supply chain management, dan teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, serta konsep penjadwalan dan persediaan.
Selanjutnya terdapat tantangan manajemen operasional. Dalam tantangan manajemen operasional terdapat 6 tantangan pada zaman dahulu serta penyebab dan zaman sekarang. Yang pertama ada pada zaman dahulu fokusnya terhadap fokus lokal atau fokus nasional. Penyebabnya dikarenakan ada biaya yang rendah, komunikasi yang global, dan transportasi lancar sehingga sekarang fokusnya berubah atau beralih menjadi fokus global. Selanjutnya pada zaman dahulu jumlah pengirimannya besar. Penyebabnya dikarenakan siklus produknya singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan, sehingga sekarang pengiriman dilakukan melalui just in time atau JIT. Selanjutnya, pada zaman dahulu pembelian dengan tawaran rendah. Penyebabnya dikarenakan penekanan mutu butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Sekarang kemitraannya melalui kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan, dan e-commerce. Selanjutnya terdapat tantangan dalam pengembangan produk yang lambat pada zaman dahulu. Penyebabnya siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Sehingga sekarang pengembangan produk lebih cepat, aliansi, desain, dan kerjasama. Selanjutnya terdapat tantangan yang kelima, yaitu produk yang standarisasi. Penyebabnya pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel, sehingga sekarang customization massal dengan penekanan pada kualitas. Dan yang terakhir terdapat spesialisasi pekerjaan karena penyebabnya adalah kondisi sosial budaya sehingga sekarang dilakukan pemberdayaan sumber. Strategi operasi, perancangan suatu barang dan jasa, kualitas perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Misinya adalah tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Strategi yang dilakukan adalah rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan.
Selanjutnya diferensiasi atau cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerima sebagai nilai tambah. Selanjutnya ada low cost. Mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Selanjutnya quick response adalah seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, atau memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang dimana identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Yang selanjutnya yaitu menentukan misi, menyatakan latar belakang organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakannya. Yang selanjutnya ada membentuk strategi, membangun keunggulan kompetitif harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan, dan lini produk. Yang selanjutnya menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Yang kemudian ada pemasaran, keuangan, operasi produksi. Yang pertama yaitu ada mutu. Di dalam operasi produksi ada mutu, produk, proses, lokasi, manusia. Yang kemudian ada tata letak, persediaan, pembekalan, penjadwalan, pemeliharaan, dan perbaikan. Nah, selanjutnya itu ada strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah-olah tanpa batasan, yang kemudian mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Alasan yang mendasari perusahaan menjadi global yaitu yang pertama ada efisiensi biaya, perbaikan manajemen rantai pasokan, pemberian produk yang lebih baik, menarik pasar baru, belajar untuk beroperasi yang lebih baik, bisa mendapat dan mempertahankan bakat global. Nah, selanjutnya ada pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama ada desain produk global. Harus selalu diingat bahwa tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Misalnya, kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua ada desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga, analisis lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. 4. Dampak budaya dan etika, di mana budaya yang ada di tiap negara berbeda-beda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya, kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda. Di sini ada beberapa poin, 1 sampai 10. Yang pertama ada desain produk. Untuk produsen barang, produknya berwujud, sedangkan produsen jasa, produknya tidak berwujud. Dalam segi hal kualitas dalam produk barang itu objektif, sedangkan dari segi jasa itu subjektif. Nah, kemudian ada proses dan kapasitas, di mana dalam produsen produk barang, konsumen tidak terlibat dalam proses. Kapasitas bisa memenuhi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Nah, sedangkan dalam produsen jasa, konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Kapasitas juga harus sesuai dengan permintaan. Untuk lokasinya biasanya dekat dengan bahan baku, sedangkan jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan. Untuk layout dalam hal barang biasanya fokus pada peningkatan efisiensi, dan dalam hal jasa dapat meningkatkan nilai produk. Nah, sumber daya manusia dalam hal produsen barang itu fokus pada keahlian teknis upah berdasar output, sedangkan dalam hal jasa para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen standar bervariasi.
Selanjutnya ada manajemen rantai. Dalam produksi barang itu hubungan supply chain sangat penting. Sedangkan dalam produk jasa, hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis. Kemudian ada persediaan dalam hal barang untuk semua jenis persediaan. Untuk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain melayani perubahan permintaan. Nah, kemudian ada penjadwalan. Untuk barang, kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Sedangkan jasa seringkali ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. Yang ke-10 atau terakhir pemeliharaan, biasanya dalam hal barang upaya untuk pencegahan, dalam hal jasa upaya untuk perbaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah kata dan tingkah laku dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.